di sini saya akan menunjukin cara untuk membuat transaksi dengan proses tukar faktur. Nah, tukar faktur di sini adalah menggabungkan beberapa faktur yang berbeda atas nama pelanggan yang sama. Kalau tadi di proforma invoice, satu faktur dipecah menjadi beberapa faktur, maka kalau di tukar faktur, beberapa faktur dijadikan satu. Nah, prosesnya seperti ini. Untuk melihat historinya, kita bisa lihat sini. Tukar faktur yang sudah kita lakukan yang mana aja. Ada yang statusnya sudah dibayar, ada yang belum. Nah, hari ini kita mau mencoba buat tukar faktur dengan cara pilih di sini tukar faktur. Kemudian kita pilih pelanggan. Nah, di sini kita pilih pelanggan yang akan kita lakukan proses tukar fakturnya. Tadi kita ada bahas tentang toko komputer Prima. Nah, kita cek dulu di sini nih. Tadi kita di penjualan, kita cek dari datanya ada toko komputer Prima. Nah, di sini rencananya kita akan lakukan penukaran faktur untuk toko komputer Prima. Nah, seperti ini nih, toko komputer Prima ada 3 transaksi lagi yang akan kita coba tukarkan fakturnya, yaitu faktur tanggal 17 dan 2 faktur di tanggal 18. Maka kita langsung ke buat penjualan, kita pilih tukar faktur. Nah, di tukar fakturnya kita masukin nama pelanggannya, komputer Prima. Nah, tanggal transaksinya itu tanggal berapa? Nah, di sini langsung berisi tanggal 18 bulan 9. Hari ini kita buat tukar fakturnya. Tanggal jatuh temponya rencananya tukar faktur ini mau ditagihkan per kapan? Ya, karena kita menggabung, kita buat aja per hari ini. Tinggal ubah tanggalnya, kita jadikan tanggalnya per hari ini. Nah, syarat pembayarannya per hari ini, nomor invoice-nya akan muncul nomor invoice otomatis, yaitu join invoice. Nah, di sini kita bisa cari fakturnya atas nama yang tadi. Nah, muncul 3 faktur yang belum dibayar yang statusnya open. Kita langsung klik 1, kemudian kita langsung klik satu lagi, 2, kemudian kita langsung klik 3. Nah, setelah itu kita coba cek ke atas. Total 3 transaksi itu 2.800.000, 4.200.000, 3.500.000 adalah 10.500.000. Jadi ketiga faktur ini kita gabungkan menjadi 10.500.000 atau menjadi sebuah faktur baru. Kemudian kita simpan. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini dia akan berubah menjadi sebuah faktur baru kalau kita lihat bentuk cetakannya. Nah, template-nya ada beberapa, kita preview PDF-nya. Dia akan muncul sebagai template baru, tetapi bukan lagi nama produk, tapi jadi nama invoice. Nah, di sini dia membacanya tetap per invoice jaringannya. Oke. Nah, akan muncul nomor invoice, tanggal jatuh tempo, nomor invoice, tanggal jatuh tempo. Nah, beda dengan invoice biasa. Kalau di invoice biasa itu dia berdasarkan nama produk. Kalau di join invoice, dia berdasarkan nomor invoice-nya. Jadi ketiga invoice tadi kita tagihkan di satu faktur yang sama atau faktur yang nomor baru faktur yang berbeda. Nah, ini udah keluar nomor faktur baru join invoice 10003. Nah, inilah yang akan kita bayarkan. Nah, sebelum kita membayar, kita biarkan dulu fakturnya, kita klik ke penjualan lagi. Nah, kita klik ke penjualan, kita cari lagi faktur yang tadi atas nama toko Prima. Toko komputer Prima. Ya. Nah, di sini sudah kelihatan bentuknya sudah menjadi tukar faktur. Nah, ini kalau mau kita klik lagi yang di sini. Nah, statusnya belum dibayar. Nah, faktur ini telah ditukar. Faktur ini ditukar bersama faktur lainnya oleh Anthony. Nah, di sini tidak ada menu untuk melakukan pembayaran. Artinya adalah ketika kita ingin membayar faktur ini, maka kita harus membayar ke faktur yang baru gitu. Jadi dia udah masuk ke faktur yang baru. Nah, di sini dia prosesnya. Tukar fakturnya bisa kita bayar ketika kita masuk ke invoice faktur yang join invoice atau yang tukar faktur. Nah, di sini. Nah, untuk membayar yang 3 ini, kita tidak bisa lagi dari sini, tetapi harus ke sini. Nah, dari tukar faktur ini, kita pilih yang tukar faktur yang terbaru, yang atas nama toko komputer Prima. Kita klik di sini. Kemudian kita lakukan pembayaran. Nah, ini ya, terima pembayaran. Terima pembayaran, maka kita masukin angkanya sesuai dengan angka yang telah kita setting. Nah, untuk tukar faktur, angkanya langsung membaca sesuai dengan angka di invoice. Jadi langsung sesuai dengan sisa tagihannya gitu istilahnya. 2.800.000 totalnya 10.500.000, tinggal kita buatkan penerimaan.
Nah, dia akan diproses sampai nanti transaksinya berhasil diproses. Nah, transaksinya statusnya sudah berhasil. Kalau kita mau lihat lagi di toko komputer Prima sisa hutangnya, kita tinggal klik ke sini. Maka kita coba cari nama toko komputer Prima. Nah, di sini sifatnya udah 0 semua. Jadi, yang tukar faktur pun sudah berhasil dibayarkan. Termasuk kita lihat yang di sini. Ketika kita mau lihat di sini, yang tukar fakturnya juga statusnya sudah terbayarkan. Nah, demikian beberapa langkah untuk melihat dari tukar faktur di jurnal.